Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ananda kelas 2, hari ini kita memasuki mapel IPS bab 3 mengenai kedudukan dan peran anggota keluarga. Yuk mari kita mulai. Apakah kalian masih ingat pelajaran kelas 1 ada yang disebut dengan keluarga inti? Ya, keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan anak disebut keluarga inti. Nah, masing-masing baik ayah, ibu, anak mempunyai kedudukan tertentu. Apa saja kedudukan tersebut? Baik, kita bahas ya. Yang pertama adalah ayah. Ayah punya kedudukan sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, ayah punya tugas atau punya peran. Apa saja peran ayah? Yang pertama adalah memimpin keluarganya, kemudian membimbing dan menjaga anggota keluarganya. Kemudian yang terakhir memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja atau mencari nafkah. Baik, selanjutnya adalah ibu. Ibu adalah sebagai wakil dari ayah di rumah yang mengurusi rumah tangga dan mendidik anak-anak, atau bisa juga disebut dengan kepala rumah tangga. Nah, tugas atau peran ibu itu adalah merawat anggota keluarga dan mengatur kebutuhan keluarga. Yang terakhir adalah anak. Anak kedudukannya sebagai anggota keluarga. Anak juga punya peran dan tugas tertentu, yaitu mematuhi aturan dan membantu pekerjaan orang tua. Baik, itu tadi mengenai kedudukan dan peran dalam sebuah keluarga. Setiap orang yang ada dalam keluarga tersebut harus berperan sesuai dengan kedudukannya masing-masing, sehingga akan tercapai kerukunan dalam keluarga tersebut. Namun sebelumnya setiap orang dalam keluarga tersebut harus tahu kedudukannya sebagai apa dan perannya sebagai apa. Namun perubahan peran dalam keluarga bisa saja dan mungkin sering terjadi. Misalkan ibu kita sakit, maka peran ibu bisa digantikan oleh ayah untuk sementara waktu, yaitu mengurusi rumah tangga dan mengatur kebutuhan keluarga, seperti menyediakan makanan, mencuci baju, mencuci piring, dan sebagainya. Perubahan peran dalam keluarga biasanya terjadi jika orang yang memiliki peran tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Saat ini, perubahan peran dalam keluarga merupakan suatu peristiwa yang biasa terjadi. Seperti tadi ya, ibu misalkan sakit. Baik, itu tadi mengenai kedudukan dan peran, kemudian perubahan peran. Nah, sekarang ada penyebutan untuk urutan anak ya. Ada anak yang lahir pertama disebut anak sulung, sedangkan anak yang terakhir dilahirkan disebut anak bungsu. Baik, sebagai anak, kita harus berusaha untuk berbakti kepada orang tua sebagai tanda balas jasa karena keduanya sudah merawat kita, walaupun sebenarnya jasa mereka tidak akan pernah terbalaskan. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Bisa Ananda baca dan lihat di halaman 24 ya. Baik, cara berbakti kepada kedua orang tua yang pertama adalah selalu mendoakan kebaikan. Yang kedua, mematuhi segala perintah dan nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua. Yang keempat, bersikap lemah lembut dan sopan. Yang kelima, berkata yang baik. Dan yang terakhir adalah memahami keadaan orang tua. Alhamdulillah, sudah tuntas mengenai bab 4 ini. Apabila ada hal yang ditanyakan, silakan bertanya via Wafri. Budani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.